Di tengah riuh taman kota yang dipenuhi aroma jajanan sore, alunan harmonika antik berukir BRR tiba-tiba terhenti. Seorang maestro musik ternama, angkuh dan dipenuhi amarah, menuduh pengamen cilik pemiliknya mencuri, mempermalukan anak itu di depan kerumunan. Tuduhan pedih ini membuka tirai kebenaran yang lebih dari sekedar pencurian, sebuah warisan pahit yang menggantung di antara mereka. Jangan lewatkan kisah ini. Klik tombol subscribe, suka, dan ceritakan dari kota mana kamu mendengarkan. Siapkah kamu menyelami melodi takdir dan rahasia masa lalu yang terkubur? Maestro Bramantio duduk di singgasana sofanya yang megah, dikelilingi keheningan mansion bak istana. Gemerlap lampu kristal memantul di lantai marmer, tapi semua kemewahan itu terasa hampa. Hatinya seperti ruang konser yang sunyi, kosong tanpa penonton. Ia menghela napas panjang, melirik figura usang di meja samping. Di sana terpampang foto dirinya sewaktu muda, bersama seorang wanita yang wajahnya samar. "Anakku," bisiknya pelan, suaranya parau dan penuh beban. "Aku kehilanganmu karena ambisiku yang konyol. Aku mengira diculik, padahal kau selalu ada di dekatku." Kata-kata itu selalu terngiang, sebuah penyesalan abadi yang tak pernah bisa ia usir. Maestro Bramantio bangkit, langkahnya berat dan terburu-buru. Kesunyian mansion ini mencekiknya setiap hari. Ia perlu udara segar, mungkin secuil inspirasi baru, atau sekedar menghindar dari bayang-bayang masa lalu yang selalu mengejar. Ia keluar dari rumahnya yang terlalu besar itu, menuju keramaian kota. Langkah kakinya membawanya ke taman kota yang ramai. Tawa anak-anak bercampur dengan bisikan orang-orang, sedikit meredakan kegelisahan hatinya. Ia mencari bangku kosong, ingin duduk dan meresapi suasana. Tiba-tiba telinganya menangkap sebuah melodi. Alunan harmonika itu sendu, merdu, dan entah mengapa terasa begitu akrab. Maestro Bramantio menghentikan langkahnya. Jantungnya berdebar kencang. Itu melodi lama, sebuah lagu yang hanya ia dan seseorang di masa lalu yang mengenalnya. Ia mengikuti arah suara itu, perlahan tapi pasti. Di bawah pohon rindang, seorang anak laki-laki kecil duduk bersila. Namanya Rio, usianya mungkin sekitar 10 tahun. Jemari mungilnya lincah memainkan sebuah harmonika antik. Mata Bramantio terbelalak melihat ukiran inisial BR di permukaan logam harmonika itu. Darah Bramantio seperti mendidih, mendapati benda paling berharga miliknya berada di tangan seorang pengamit jilik. Kemarahan meledak di dalam dadanya. Rasa kehilangan yang selama ini ia pendam kini bercampur amarah. Ia melangkah maju, sorot matanya tajam menuntut. Kerumunan orang di sekitar mulai memperhatikan ketegangan itu. "Hentikan!" teriak Bramantio. Suaranya menggema penuh otoritas. Rio tersentak, menghentikan permainan harmonikanya. Matanya yang polos menatap ketakutan. Keramaian taman mendadak hening, semua mata tertuju pada mereka berdua. "Kau, dari mana kau dapat harmonika ini?" Bramantio menuding Rio, suaranya bergetar menahan amarah yang meluap. "Kau mencurinya kan? Pasti begitu." Tuduhan itu menyengat, membuat Rio kaget dan pucat. "Benda ini milik anakku, putra tunggalku yang hilang bertahun-tahun lalu karena penculikan." Orang-orang mulai berbisik. Ada yang merasa iba pada anak itu, ada juga yang terkejut mendengar pernyataan sang maestro. Rio dengan suara kecilnya mencoba membela diri. "Bukan, Pak. Saya tidak mencuri. Ini warisan dari ibu saya." Matanya berkaca-kaca, tapi ia berusaha tetap tegar. "Ibumu?" Bramantio mendengus sinis. "Omong kosong. Tidak mungkin ibumu punya benda semacam ini. Ini peninggalan berharga, satu-satunya yang tersisa dari putraku." Ia tak peduli lagi pada tatapan orang-orang. "Kembalikan, cepat." Rio menggeleng kuat. "Tidak, ibu bilang ini dari ayah saya, seorang musisi hebat. Ibu selalu menyimpannya baik-baik." Ia memeluk harmonika itu erat ke dadanya, seolah melindunginya dari Bramantio. Air matanya mulai mengalir, membasahi pipi. Maestro Bramantio sudah tak bisa menahan diri. Ia merasa dunia berputar, melihat harmonika putranya di tangan orang asing. Ini adalah satu-satunya kenangan yang ia yakini dari anaknya. Tanpa berpikir panjang, Bramantio menjangkau. Tangannya meraih harmonika itu dengan kasar. Ia menarik harmonika dari genggaman Rio yang ketakutan. Sebuah suara logam beradu terdengar.
Jangan pernah sentuh benda ini lagi. Ini bukan milikmu, ancam Bramantio. Suaranya menggelegar. Jauhi benda berharga ini. Bramantio memegang harmonika itu erat di tangannya. Dadanya naik turun menahan emosi. Ia berbalik pergi, meninggalkan Rio yang terisak. Anak itu menangis sesenggukan. Suaranya pilu menusuk keheningan taman yang kembali ramai dengan bisik-bisik. Maestro Bramantio adalah sosok angkuh yang mendominasi panggung taman kota, merenggut harmonika milik Rio dengan tuduhan pencurian yang tak berdasar. Ia pergi meninggalkan Rio yang terisak, membawa serta harmonika berukir inisial B, R, itu. Rio terisak, kebingungan, dan hancur, ditinggalkan sendirian di tengah keramaian dengan pertanyaan, mengapa bapak tua itu begitu marah kepadanya. Langkah Maestro Bramantio terasa berat, namun tak goyah, seolah beban harmonika di genggamannya lebih ringan dibanding amarah yang bergejolak di dadanya. Ia meninggalkan hiruk-pikuk taman kota, suara isak tangis anak kecil itu, dan tatapan menghakimi orang banyak di belakangnya. Yang ada hanya desakan untuk kembali ke sarang kesunyiannya, mansion megah yang kini terasa seperti penjara emas. Di balik gerbang besi tempa, heningnya rumah menyambutnya, memperkuat gema kemarahannya sendiri. Ia melangkah ke ruang musik utamanya, tempat piano grand hitam mengkilap membisu, saksi bisu ambisi, dan kini kesepiannya. Diletakkannya harmonika antik itu di atas tumpukan partitur lama, sebuah benda asing yang entah mengapa terasa begitu akrab. Pencuri kecil kurang ajar, desis Bramantio. Suaranya parau dan bergetar, lebih karena guncangan emosi daripada kelelahan fisik. Harmonika itu, benda yang ia yakini milik putra tunggalnya, kini berada di tangannya. Namun bukan sebagai pengembalian yang membahagiakan, melainkan sebagai sumber kegelisahan baru. Ia menatap lekat ukiran inisial B.R. yang samar termakan usia. Jemarinya yang terbiasa menari di atas tuts piano dengan presisi seorang maestro, kini mengelus permukaan logam yang dingin dan berkarat itu dengan hati-hati. Ada sesuatu yang janggal, sebuah tarikan memori yang belum terdefinisikan, namun kuat. Dengan sebuah handuk kecil, ia mulai membersihkan harmonika itu. Perlahan mengikis debu dan noda yang menempel, seolah membersihkan lapisan-lapisan lupa dari ingatannya sendiri. Ketika permukaannya mulai berkilau, pantulan cahaya lampu gantung kristal menyentuh inisial itu. B, R, gumamnya lagi. Bukan lagi dengan marah, melainkan dengan nada bertanya. Sebuah melodi samar yang telah lama terkubur di sudut terdalam benaknya tiba-tiba menyeruak. Melodi yang dulu sering ia mainkan, sebuah balada sederhana tentang janji dan harapan. Tanpa sadar, Bramantio mengangkat harmonika itu ke bibirnya. Napasnya bergetar, lalu hembusan udara pertama mengalir, menciptakan nada yang sendu dan lirih. Melodi itu seperti mantra, membuka pintu-pintu memori yang terkunci rapat. Tiba-tiba, bayangan seorang wanita muda muncul di benaknya. Sari. Rambutnya tergerai indah, matanya berbinar penuh cinta, senyumnya sehangat mentari pagi. Mereka berada di sebuah kafe kecil, remang-remang, jauh dari kemewahan mansion ini. Bramantio muda dengan jas lusuh namun penuh semangat memegang tangan Sari. "Ini untukmu sayang," katanya dalam ingatan itu, menyerahkan harmonika yang baru saja ia beli dari uang hasil mengamen. "Agar kau selalu ingat melodi cinta kita, dimanapun aku berada nanti." Sari menerimanya dengan senyum, mengusap ukiran B, R di permukaannya. "Bramantio Rahman," bisiknya, lalu menatap Bramantio dengan tatapan penuh janji. "Dan ini juga akan jadi melodi cinta untuk anak-anak kita kelak, ya kan Bram?" Senyumnya mengembang, penuh harapan, dan saat itu bagi Bramantio muda tak ada yang lebih penting dari janji itu. Karirnya baru saja menanjak, tawaran datang dari sana-sini, dan Sari adalah inspirasi terbesarnya. Melodi yang ia mainkan saat itu, sebuah balada sentimental, terdengar riang, melukiskan impian masa depan yang cerah dan penuh kasih sayang. Namun, ingatan itu memudar secepat datangnya, menyisakan Bramantio di ruang musik yang hening, harmonika masih di bibirnya. Nadanya kini melankolis, penuh kerinduan yang tak terucap. Sebuah lubang menganga di hatinya, lubang yang selama ini ia coba tutupi dengan kesuksesan dan kemewahan. Tak lama setelah itu, pintu mansion berderit terbuka, bukan oleh Bramantio sendiri, melainkan oleh langkah kaki yang lebih kecil dan tergesa-gesa.
Rio, yang entah bagaimana berhasil menyelinap masuk atau mungkin dibawa paksa oleh pengawal Bramantio atas perintah sang maestro, kini berdiri gemetar di ambang pintu ruang musik. Matanya memerah bekas menangis, namun ada ketegaran di sana. Sebuah keberanian yang tak semestinya dimiliki anak seusianya. Ia menatap Bramantio, lalu ke harmonika di tangan sang maestro. Aku tidak mencurinya, Tuan, suara Rio lirih, namun jelas. Ia tidak memohon ampun, melainkan menyatakan kebenaran yang diyakininya. Ibuku yang memberikannya padaku. Katanya, ini dari ayahku. Kata-kata itu bagaikan petir di siang bolong. Bramantio sontak menghentikan alunan harmonikanya. Matanya yang tadinya penuh kesedihan, kini menyipit tajam. "Ibumu?" tanyanya, suaranya tercekat. "Siapa ibumu?" "Ibuku Sari," jawab Rio, menunduk. Dia bilang harmonika ini punya ayahku, seorang musisi hebat. Dia bilang ayahku memilih panggung dunia daripada rumah kecil kami. Dia selalu memainkannya saat sedih, dan aku harus menjaganya karena ini satu-satunya peninggalan dari ayah. Nama itu, Sari, menggema di telinga Bramantio, menghancurkan benteng pertahanan terakhir yang ia bangun selama puluhan tahun. Seluruh tubuhnya menegang, jantungnya berdebar kencang, memompahkan darah dingin ke setiap sarafnya. Bukan Bramantio Rahman, inisial BR itu. Bukan hanya itu, ia menatap Rio. Mata anak itu, rambutnya yang ikal, bentuk hidungnya, ada sesuatu yang terlalu familiar, terlalu menyakitkan untuk diabaikan. Kilas balik kedua, lebih brutal, lebih tajam, menyerbu benaknya tanpa ampun. Kali ini bukan kehangatan, melainkan penyesalan yang membakar. Ia melihat dirinya, 20 tahun lalu, di puncak karirnya, dihadapkan pada pilihan antara Sari dan janji manis karir internasional. Ia melihat Sari, dengan perut membesar, berdiri di ambang pintu gubuk kecil mereka, memohon agar ia tidak pergi. "Aku akan kembali, Sari, hanya sebentar, demi masa depan kita," katanya waktu itu, egois dan dibutakan ambisi. Ia telah mencium kening Sari, membelai perutnya, mengucapkan janji-janji kosong yang tak pernah ia tepati. Ia melarikan diri, meninggalkan Sari dalam tangis, membawa serta mimpinya sendiri, dan mengubur memori tentang anak yang ia abaikan. Demi nama besar, demi panggung dunia. Ia tak pernah kembali. Ia tak pernah tahu Sari melahirkan seorang putra. Ia tak pernah tahu, hingga hari ini, di hadapan anak kecil itu, yang memiliki mata Sari dan harmonika BR Bramantio Rahman. Dan Rio, BR Bramantio Rio. Harmonika itu terlepas dari genggamannya, jatuh ke lantai dengan suara beradu yang menyakitkan. Kakinya lemas, lututnya tak mampu menopang beban kenyataan yang tiba-tiba menghantamnya. Sebuah erangan pilu lolos dari bibirnya. Ia ambruk ke lantai marmer yang dingin, suaranya parau, hancur. Bukan lagi amarah, bukan lagi kesedihan yang terkendali, melainkan penyesalan yang membuncah, menghantamnya seperti ombak raksasa. Air mata mengalir deras dari matanya, membasahi pipi keriputnya. Ia tidak menangis, ia meraung. Raungan seorang pria yang baru saja menyadari bahwa ia telah menghancurkan hidupnya sendiri, hidup wanita yang mencintainya, dan hidup putranya, demi fatamorgana ambisi. Ia telah mengira putranya diculik, padahal ia sendirilah yang telah meninggalkannya. Ia telah mengira mencari peninggalan berharga, padahal peninggalan itu adalah darah dagingnya sendiri. "Maafkan aku, Sari. Maafkan aku, anakku," bisiknya di antara isak tangis yang histeris, memukuli dadanya sendiri, seolah ingin merobek jantung yang kini terasa remuk redam. Rio yang berdiri terpaku hanya bisa menatap pemandangan mengerikan itu. Maestro angkuh yang tadi marah-marah kini hancur di hadapannya, tak lebih dari seorang pria tua yang diliputi kesedihan tak terhingga. Kebingungan meliputi hati kecil Rio, melihat sosok asing yang baru saja ia kenal itu, kini menangis memanggil-manggil nama ibunya dan memohon maaf, seolah ia adalah ayah yang tak pernah ia kenal. Bramantio, seorang maestro yang angkuh, diliputi penyesalan mendalam ketika harmonika antik warisan Sari membangkitkan memori masa lalu yang ia kubur dalam-dalam. Di hadapan Rio, putranya sendiri, Bramantio ambruk, dihantam realitas pahit bahwa ia bukanlah korban penculikan, melainkan pengabaian diri sendiri. Air mata Bramantio membasahi lantai, meninggalkan Rio dalam kebingungan dan ketakutan yang mendalam, bertanya-tanya mengapa pria itu,
Yang seharusnya musuh, kini meratap seolah dunia telah kiamat. Bramantio terisak-isak di lantai marmer. Bahunya bergetar hebat seolah menanggung beban seluruh dunia. Tubuhnya yang biasanya tegap kini meluruh, tak berdaya di tengah kemegahan ruang tamu yang sunyi. Ia menangis bukan hanya untuk Sari, bukan hanya untuk Rio, tapi untuk seorang pria muda yang hilang dalam ambisi, untuk segala keputusan salah yang telah merenggut kebahagiaan sejati dari hidupnya. Rio berdiri kaku beberapa langkah di dekatnya, matanya terpaku pada sosok agung yang kini tampak begitu rapuh. Tak lagi angkuh, tak lagi menakutkan. Hanya menyisakan seorang lelaki tua yang hancur. Kebingungan bercampur ketakutan mencengkram hatinya. Apa yang baru saja terjadi? Mengapa Maestro Bramantio yang garang tiba-tiba berubah menjadi begitu ringkih? Perlahan, isakan Bramantio mereda menjadi gumaman-gumaman yang tercekat, berusaha membentuk kata-kata dari tenggorokannya yang serak. Rio, nak, bisiknya, mengangkat wajahnya yang basah kuyup oleh air mata. Matanya yang merah dan bengkak menatap Rio dengan tatapan yang belum pernah Rio lihat sebelumnya. Campuran antara putus asa, penyesalan, dan semacam kerinduan yang mendalam. Ayah yang salah. Ayah yang egois. Ia berusaha bangkit. Tubuhnya terasa berat dan lunglai, namun ia tak sanggup berdiri sendiri. Ia hanya bisa bersandar pada sofa terdekat. Napasnya tersengal-sengal. Sari, ibumu. Bramantio memulai lagi. Suaranya kini sedikit lebih jelas, meskipun masih bergetar. Dia wanita paling baik yang pernah ayah kenal. Paling tulus. Ayah bertemu dengannya 20 tahun lalu. Saat itu ayah hanyalah seorang komposer muda yang bermimpi besar. Sari adalah penyanyi latar di sebuah kafe kecil tempat ayah sering tampil. Dia punya suara selembut sutra dan hati seindah rembulan. Bramantio terdiam sejenak, menatap kehampaan, seolah melihat bayangan Sari di udara. Kami jatuh cinta, saling mengikat janji. Harmonika itu adalah hadiah ayah padanya, simbol janji kami. Inisial B, R itu Bramantio Rahman. Dulu ayah pikir itu takdir, simbol kami berdua. Tapi sekarang ayah tahu, itu lebih dari sekadar nama ayah. Rio mendengarkan, napasnya tertahan. Kata-kata ayah yang keluar dari mulut Bramantio masih terasa asing. Namun cerita tentang ibunya dan harmonika itu mulai menyusun kepingan-kepingan masa lalu yang selama ini hanya ia ketahui samar-samar. Rasa marah mulai merayapi hatinya, bercampur dengan kesedihan yang mendalam. Bramantio melanjutkan, ayah janji akan menikahinya, akan membangun keluarga bersamanya. Tapi, ambisi Rio, ambisi membutakan ayah. Tawaran demi tawaran datang. Panggung yang lebih besar, nama yang lebih dikenal. Ayah memilih gemerlap panggung, gemuruh tepuk tangan, daripada ketenangan rumah tangga yang sederhana bersama Sari. Ayah pergi. Ayah meninggalkannya saat ayah tahu dia mengandungmu. Suara Bramantio pecah di akhir kalimat. Air mata kembali membasahi pipinya. Ayah tak pernah kembali. Ayah tak pernah mencari tahu. Ayah terlalu pengecut, terlalu sombong untuk menghadapi konsekuensi perbuatan ayah. Rio mengepalkan tangannya. Sebuah gelombang kemarahan yang membara tiba-tiba menyapu rasa takutnya. Jadi, ayah memang meninggalkannya. Ibu selalu bilang ayah adalah musisi hebat yang memilih panggung dunia daripada rumah kecil kami. Ibu tidak pernah menjelek-jelekan ayah. Dia selalu menyimpan harapan. Setiap kali ia memainkan harmonika itu, matanya berkaca-kaca, tapi dia selalu tersenyum. Dia selalu bilang, suatu hari, ayahmu akan kembali, Rio. Dia hanya tersesat mencari nada terbaiknya. Tapi ayah bahkan tidak peduli. Suara Rio meninggi, bergetar menahan tangis. Ibu berjuang sendiri, maestro. Kami hidup dalam kemiskinan, sering kelaparan. Ibu bekerja keras siang dan malam. Suaranya yang indah itu habis karena harus bernyanyi di warung-warung kecil, di tempat-tempat yang tidak layak. Dan ayah
Ayah hidup di kemewahan ini, dikelilingi barang-barang mahal, sambil melupakan kami. Setiap kata yang diucapkan Rio adalah tusukan tajam bagi Bramantio. Ia menunduk, tak berani menatap mata putranya. Kau benar, nak. Kau benar. Ayah adalah pengecut. Ayah memang melupakanmu. Ayah mencoba melupakan semuanya. Ayah membangun dinding tebal di sekeliling hati ayah. Mengisi kekosongan itu dengan kesuksesan, dengan pujian, dengan kemegahan yang kosong ini. Ia menunjuk sekeliling ruangan mewah itu dengan gerakan tangan yang lemah. Tapi tak pernah benar-benar berhasil. Setiap malam, ayah selalu teringat Sari, teringat janji itu. Sampai ayah bahkan menciptakan ilusi tentang seorang putra yang diculik, agar ayah punya alasan untuk merasa bersalah. Tapi bersalah atas sesuatu yang takdir, bukan pilihan ayah sendiri. Begitu bodohnya ayah. Penyesalan itu begitu pekat di udara, menyelimuti mereka berdua seperti kabut tebal. Rio merasakan amarahnya perlahan mereda, tergantikan oleh rasa perih yang teramat sangat. Ibu selalu mengajarkan kebaikan, kesabaran, dan pengampunan. Apakah ini yang ibu maksud? Apakah ini penebusan yang ia harapkan? Ayah tahu, ayah tidak berhak meminta maaf sekarang. Ayah tidak berhak meminta pengampunan dari kau, atau dari arwah ibumu. Tapi ayah bersumpah, Rio, ayah akan menebusnya. Apapun yang ayah bisa lakukan, ayah akan lakukan. Seluruh hidup ayah, seluruh kekayaan ayah, semuanya untukmu. Untuk menebus waktu yang hilang, untuk menebus penderitaan ibumu. Harmonika itu adalah milikmu. Itu adalah warisan dari ibumu. Dan juga dari ayah. Itu adalah jembatan yang menghubungkan kita berdua. Bramantio mengulurkan tangan, meraih harmonika antik yang tergeletak di meja di sampingnya. Ia menyerahkannya kepada Rio dengan gemetar. Rio menatap harmonika itu, lalu menatap tangan Bramantio yang bergetar. Ia teringat betapa ibunya selalu menjaga benda itu, betapa ia selalu menyuruh Rio untuk memainkannya. Agar ayahmu tahu kau ada. Kini, di hadapan ayahnya sendiri, ia tidak tahu harus berbuat apa. Ada keraguan, ada kebencian yang masih tersisa. Namun jauh di lubuk hatinya, ada pula kerinduan akan sosok ayah yang selama ini hanya menjadi bayangan. Ayahmu ingin kau memainkan harmonika ini, Rio, kata Bramantio lagi. Suaranya kini lebih pelan, lebih memohon. Untuk ayah, untuk ibumu, untuk melodi yang hilang dan yang akan datang. Rio menatap harmonika di tangannya. Perlahan, ia mengangkatnya ke bibir. Jemarinya masih sedikit gemetar saat ia mulai memainkan melodi yang sama. Melodi sendu yang pertama kali menarik perhatian Bramantio di taman kota. Kali ini, nadanya terdengar berbeda. Ada kesedihan yang mendalam, tapi juga secercah harapan yang mulai tumbuh. Mendengar melodi itu, Bramantio merasakan hatinya mencair. Ia menutup mata, membiarkan alunan harmonika itu menembus jiwanya, membawa serta kenangan Sari, penyesalannya, dan kini juga harapan akan masa depan bersama putranya. Saat melodi itu berakhir, hening kembali menyelimuti ruangan. Namun kali ini bukan hening yang kosong, melainkan hening yang syarat emosi. Bramantio membuka mata, air matanya masih mengalir, namun kini ada senyuman tipis di bibirnya. Ia merentangkan tangannya perlahan. Rio, bolehkah ayah memelukmu? Bolehkah ayah merasakan bahwa ayah tidak sepenuhnya kehilanganmu? Rio terpaku. Memeluk pria ini, pria yang telah menyebabkan begitu banyak kesedihan bagi ibunya. Namun ia melihat ketulusan di mata pria itu, rasa sakit yang mendalam yang seolah memanggilnya. Semua kemarahan dan rasa sakit yang ia rasakan selama ini, semua cerita tentang ibunya yang sabar, seolah mendorongnya. Ibu pasti akan menginginkan ini. Ibu pasti akan bahagia. Tanpa berkata apa-apa, Rio melangkah maju, perlahan namun pasti, menuju pelukan sang maestro. Bramantio merasakan tubuh kecil itu merapat padanya, dan ia menariknya erat. Isak tangisnya kembali pecah, namun kali ini bukan isak tangis penyesalan yang pahit, melainkan isak tangis kelegaan yang luar biasa.
Isak tangis kebahagiaan yang baru ditemukan. Ia memeluk putranya seolah tak akan pernah melepaskannya lagi, membenamkan wajahnya di rambut Rio, menghirup aroma yang asing, namun terasa begitu familiar di hatinya. Rio, setelah beberapa saat kaku, perlahan membalas pelukan ayahnya. Air matanya sendiri mulai menetes membasahi bahu Bramantyo. Melodi orkestra yang melankolis namun indah mulai mengalun lembut, menyelimuti momen sakral penebusan itu. Waktu berlalu, bulan-bulan bergulir membawa perubahan yang tak terduga dalam kehidupan di mansion mewah itu. Kesunyian yang dulu mencengkram kini digantikan oleh alunan nada. Rio kini tinggal bersama Bramantyo, menempati kamar yang dulunya hanya terisi oleh kenangan kosong dan barang-barang peninggalan yang tak terjamah. Ia belajar, bukan hanya pelajaran formal, tetapi juga pelajaran hidup dan, tentu saja, pelajaran musik. Bramantyo yang dulu hanya seorang komposer angkuh dan kesepian, kini menemukan tujuan baru. Ia mengajari Rio bermain piano, membuka wawasan anaknya tentang teori musik, sejarah melodi, dan keindahan orkestra. Setiap sore setelah pelajaran mereka, mansion itu akan dipenuhi oleh simfoni yang baru. Bramantyo duduk di depan piano grandnya, jemarinya lincah menari di atas tuts, menciptakan harmoni yang kaya dan mendalam. Di sampingnya, Rio akan memainkan harmonika antik itu. Melodi-melodi yang sederhana namun penuh perasaan, kini tak lagi sendu, melainkan ceria dan penuh harapan. Mereka berdua, ayah dan anak, menciptakan lagu-lagu baru, gabungan dari pengalaman pahit masa lalu dan harapan manis masa depan. Bramantyo sering mengamati Rio, melihat pantulan sari dalam senyum anaknya, melihat semangat musiknya sendiri dalam jari-jari kecil yang lihai memainkan harmonika. Ia tahu bahwa penebusan bukanlah proses yang instan, tetapi sebuah perjalanan panjang. Ia masih membawa beban penyesalannya, namun kini ia memiliki Rio di sisinya, sebuah melodi baru yang lebih indah dan berarti dari semua simfoni yang pernah ia ciptakan. Rio, pada gilirannya, belajar untuk mengampuni, untuk menerima bahwa tidak semua cerita berakhir dengan sempurna. Tetapi cinta dan penerimaan bisa membangun kembali apa yang hancur. Hubungan mereka, seperti sebuah komposisi baru, masih terus berkembang. Kadang dengan disonansi, kadang dengan harmoni yang sempurna. Namun selalu bergerak maju, mencari melodi kehidupan yang paling indah. Maestro Bramantyo akhirnya mengakui Rio sebagai putranya, menjelaskan masa lalu kelamnya dan pengabaiannya terhadap Sari demi ambisi. Setelah pergulatan emosi, Rio memaafkan ayahnya, membuka lembaran baru dalam hubungan mereka yang hilang. Namun, perjalanan mereka untuk sepenuhnya menyatukan luka masa lalu dengan melodi masa depan baru saja dimulai, menyimpan janji akan harmoni yang lebih dalam yang masih harus mereka temukan bersama.